Perkenalkan, kami dari mahasiswa profesi bidan Universitas Islam Sultan Agung. Saya Inunul Ulfah. Saya Putri Tiryawan. Saya Suharyati. Jadi di sini kita akan membuat video berkaitan dengan refleksi kasus pada stase prakonsepsi di Puskesmas Rawasari 2. Yang pertama di sini, Putri, Mbak Yati, apakah kalian sudah dapat kasus untuk refleksi kasus di stase prakonsepsi? Alhamdulillah udah dapat. Udah dapat. Iya. Kira-kira gimana kasusnya kalian? Kayaknya yang pertama kali aku yang dapat ya. Iya, Mbak Iya, Yati kan yang waktu itu dapat. kalian lagi itu ya lagi kunjungan Iya. ibu hamil kalau nggak salah ya. Iya, jadi waktu itu tepatnya tanggal 2 Januari itu ada sepasang calon pengantin datang ke ruang KIA gitu. Mereka itu datang sekitar pukul 10 untuk mereka kan biasanya minta surat rujukan ya dari KUA. Jadi mereka minta surat rujukan dari puskesmas, sedangkan puskesmas sendiri itu mensyaratkan untuk mendapatkan surat itu diharuskan untuk screening seperti itu. Selain screening, itu dilakukan juga penyuntikan TT. Biasanya kan kalau prakonsepsi itu kita diwajibkan suntik TT ya, untuk menghindari kalau terjadinya nanti kan otomatis dia akan bersalin, ataupun nanti dia bayinya juga nanti kan akan dipotong tali pusatnya. Nah, itu bisa mempengaruhi nanti terjadi tetanus kalau seandainya nanti alat-alat tidak steril. Nah, itu tujuannya dilakukan. Iya, sama Mbak. Saya juga dapat kasus hampir sama seperti Mbak. Tapi si nyonya Jinnya ini datangnya sendiri, tidak dengan suaminya. Dia berumur 21 tahun. Perkiraan menikah nanti akhir bulan Januari ini. Waktu saya lakukan pemeriksaan fisik semuanya baik, tidak ada tanda-tanda mencurigakan. Terus untuk asesmennya berarti dia itu Nyonya J umur 21 dengan kondisi yang normal. Terus untuk planningnya juga sama seperti Mbak Yati, ada pertama anamnesa, pemeriksaan fisik, terus suntik TT, terus Penkes, dan sebelum disuntik TT dilakukan pemeriksaan angkat dulu. Kalau Putri sama Putri? Iya, sama. Itu dia Nyonya A itu dia datang pada tanggal 5 Januari kemarin. Nah, dia itu datang bersama calon suaminya. Nah, calon suaminya itu mengikuti screening juga. Nah, itu pasiennya itu kemudian dia itu bilang mau nikahnya itu di pertengahan Januari. Nah, setelah itu kami kaji dari pemeriksaan fisik, terus melakukan pemeriksaan lab seperti pemeriksaan urin. Setelah melakukan pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan itu urinnya negatif. Setelah itu diberikan Penkes. Nah, Penkes yang saya berikan itu hanya persiapan untuk prakonsepsinya saja. Nah, setelah saya berikan Penkes itu saya berikan untuk suntikan TT seperti itu. Terus perasaan kalian waktu menghadapi kasusnya itu gimana? Kalau aku sendiri, aku sih tidak ada sesuatu yang berarti ya, tidak ada kecurigaan terhadap pasiennya atau si Nyonya J-nya ini, karena dari kondisi fisik juga baik, semuanya baik. Terus juga umurnya umur 21, bisa umur usia reproduktif juga, tidak ada sesuatu yang mencurigakan, dan saya senang menghadapi kasus ini. Kalau Mbak Yati gimana? Kalau saya sendiri itu ya dalam menghadapi kasus ini ya senang ya, otomatis kayak kita ikut nular gitu energi positifnya karena dia lagi bahagia kan, soalnya dia kan mau menikah. Jadi kayak kita itu kayak tertarik energi positif juga gitu. Ya senang juga untuk menghadapi kasus itu. Kalau Putri gimana Putri perasaannya? Perasaannya ya senang dalam menghadapi kasus tersebut, karena kan saya waktu di sini itu baru pertama kali dalam mendapatkan kasus itu prakonsepsi. Karena di sini kan kita kan datang ke Puskesmas Rawasari itu kan di dalam kondisi COVID seperti ini, jadi pasien di dalam puskesmas ini menurun seperti itu. Maka saya senang sekali mendapatkan kasus tersebut. Kalau
mengevaluasi dari sisi positif dan negatifnya. Kalau saya sendiri dari sisi negatifnya, dalam entah ini sudah ada SOP-nya atau bagaimana dari puskesmas ini, saat pasien datang ingin melakukan suntik capung itu hanya di tes PPT saja, teman-teman, di PPT saja. Padahal dalam kondisi seperti ini itu seharusnya bisa dilakukan tes rapid juga. Dan ternyata di Kemenkes itu ada 7 rekomendasi yang akan dijalani oleh calon pengantin, yaitu yang pertama, sebelum disuntik tete itu dilakukan pemeriksaan lab darah lengkap. Terus ini yang satunya lagi juga ada pemeriksaan golongan darah. Golongan darah ini bisa dari calon istri dan calon suaminya juga. Terus ada HBsAg, TORCH, terus VCT berkaitan dengan HIV/AIDS, ada GDS, dan yang terakhir itu baru PPT saja. Dan menurut saya dalam kondisi pandemi yang seperti ini juga diperlukan rapid test ataupun PCR untuk melakukan screening terhadap COVID juga ya. Iya, saya rasa emang begitu juga. Iya, tapi dalam sisi positif yang saya dapat, waktu saya memberikan asuhan atau pelayanan itu, saya merasa saya sudah memberikan semua edukasi yang penting bagi pasien. Jadi saya memberikan persiapan kehamilan juga, bagaimana cara menjadi orang tua yang baik, terus apa saja makanan-makanan yang bisa untuk mendukung program hamil dan lain-lain. Kalau Putri gimana, Putri? Kalau saya dari sisi negatifnya, nah di sana kan waktunya kan juga sangat terbatas ya, sehingga saya tidak maksimal dalam memberikan Penkes. Nah, di dalam Kemenkes RI sendiri itu sebenarnya itu Penkes yang harus diberikan itu salah satunya ada persiapan konsepsi, terus kehamilan, persiapan persalinan, terus nutrisi untuk persiapan kehamilan dan lain-lainnya. Tetapi pada kasus ini itu karena ada keterbatasan waktu, jadi saya hanya memberikan Penkes persiapan konsepsi saja. Seperti itu, Mbak Ibi. Oh gitu. Jadi agak berkebalikan ya Bu ya kita. Kalau Mbak Yati nih dari sisi positif negatifnya itu gimana? Kalau dari sisi positifnya ya kita kan nambah wawasan juga, terus nambah skill kita juga ya. Dari sisi negatifnya itu sama seperti Putri, itu kayak kita ada keterbatasan waktu ya Putri ya. Maksudnya kalau di sini kan kita kalau meriksa itu harus kayak butuh waktu yang lama seperti itu ya. Nah jadi saya itu kan seharusnya itu harus melakukan pemeriksaan fisik ya. Tujuannya kan untuk men-screening apakah dia misalnya kayak kita ukur lilanya untuk apakah nutrisinya terpenuhi atau tidak gitu. Terus juga kayak kita periksa matanya apakah dia anemia seperti itu. Terus dan tidak lupa itu harusnya kita lakukan pemeriksaan pada perut. Karena apa? Nah, bisa jadi kan ini tuh calon pengantin. Nah, dia kan di screening tuh urinnya. Nah, belum tentu kan nggak semuanya tuh ada yang jujur. Bisa jadi nggak jujur, bisa jadi nanti pas pipis atau gimana dia menambahkan air kan kita bisa hasilnya kan. Iya. Soalnya saya kan pernah waktu itu kan saya penelitian di Semarang. Nah itu salah satu pasien saya itu kan pasien ibu hamil tuh. Nah ibu hamil itu suaminya tanpa tersadar entah disengaja atau enggak ya bilang kepada saya bahwa waktu screening kehamilan itu waktu untuk syarat pranikah itu dia menggunakan urin dari suaminya tersebut sehingga hasilnya itu negatif. Nah untuk peraturan dalam pemerintah itu sebenarnya jika urin yang dihasilkan itu positif, nah itu pasangan itu akan terkena denda gitu, seperti itu. Mungkin satu alasan untuk diperiksa perutnya itu tersebut. Jadi seharusnya kan kita harus pemeriksaan lengkap mulai dari head to toe ya yang kita pelajarin itu head to toe dari atas sampai bawah. Nah tapi saya itu tidak dilakukan lengkap seperti itu. Oh iya, terus ini yang terakhir dari sesi refleksi kasus kita ini, kira-kira kesimpulan apa sih yang bisa kita dapat dan misal nanti ada pasien seperti ini kita tuh akan melakukan apa gitu? Mulai dari Putri dulu coba.
Nah, untuk kesimpulan yang saya dapatkan itu untuk lebih ke efisiensi waktunya aja sih. Nah, jadi yang penting itu pemberian Penkes itu sedikit tapi mengena gitu. Dan itu aja. Iya. Kalau Mbak Yati, Kalau saya kesimpulan dari kasus ini sebenarnya udah cukup bagus ya, maksudnya cara di puskesmas ini, cara pelayanan itu udah bagus dalam pranikah ini. Ya cuman ya itu karena tadi kekurangannya saya kurang lengkap dalam memeriksa karena tadi keterbatasan waktu seperti itu. Jadi kedepannya yang perlu diperbaiki itu. kalau saya juga nggak jauh beda ya sama Putri dan Mbak Yati. Kalau saya misal kita sebagai tenaga kesehatan harus bisa melakukan SOP sesuai dengan rekomendasi dari Kemenkes atau Kementerian Kesehatan kita. Terus selanjutnya, misal nanti saya dapat kasus seperti ini lagi, saya akan merekomendasikan untuk melakukan pemeriksaan lab yang lengkap sesuai dengan anjuran Kemenkes itu. Ada 7 tadi, ada yang pertama pemeriksaan darah lengkap, terus HbSAg, golongan darah, VCT, TORCH, GDS, dan yang lain baru PTS. Sekian itu saja dari kita bertiga. Ada tambahan mungkin dari Putri dan Mbak Yati? Tambahan sedikit, nah untuk ke depan yang saya akan lakukan itu akan memberikan semaksimal mungkin Penkes yang berguna untuk calon ibu hamil dan calon pengantin seperti itu. Oke, terima kasih. Kami dari kelompok 3 stase prakonsepsi di Puskesmas Rawasari 2 mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.